Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama AM Islami. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas hikmah penciptaan matahari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Nuh ayat 16. Wa ja'ala syamsa siraja, dan Allah menjadikan matahari sebagai pelita. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat An-Naba ayat 13. Wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan pelita yang sangat terang, yakni matahari. Saudara beriman yang dirahmati Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari karena beberapa faktor hikmah. Tidak akan ada yang mengetahui secara komplit melainkan Allah Subhanahu wa taala sendiri. Di antara hikmah penciptaan matahari yang dapat disaksikan dengan jelas, yaitu pergerakan matahari yang merupakan faktor penentu terjadinya siang dan malam di seluruh pelosok bumi. Seandainya tidak ada ketetapan pergerakan tersebut, maka dapat dipastikan perkara-perkara dunia dan agama akan terhambat. Dan bagaimana bisa manusia berusaha mencari bekal sebagai sumber kehidupannya dan bertransaksi antar sesama untuk setiap urusan mereka. Sedangkan dunia dalam keadaan gelap gulita, bagaimana manusia dapat menikmati kehidupan, namun mereka tidak bisa merasakan kelezatan dan manfaat sinaran cahaya. Bahkan seandainya dunia tanpa pancaran sinar matahari, sungguh penglihatan manusia tidak ada manfaatnya, serta tidak bisa membedakan aneka ragam efek warna. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, renungkanlah efek positif dari terbenam dan tenggelam matahari bagi mereka yang sudah merasakan matahari terbit, serta hikmah di sebalik itu. Seandainya tidak berlaku hal demikian, tentu tidak ada masa bagi makhluk untuk menenangkan diri. Padahal yang namanya makhluk hidup sangat membutuhkan masa untuk menenangkan diri, merehatkan tubuh badan, menyegarkan panca indera, dan melancarkan kembali sistem pencernaan dalam mencerna dan mengunyah makanan setelah sebelumnya bergerak seharian penuh. Kemudian dengan membagi waktu istirahat malam secara teratur dapat menimbulkan hasrat maksimal dalam melanjutkan kembali aktivitas yang sebelumnya terasa berat di badan. Karena umum jenis hewani, andai bukan bersebab malam, pasti mereka tidak akan puas dan berhenti dari kerakusan mereka dalam menggapai apapun yang dianggap manfaat bagi mereka. Bumi akan terasa sangat panas dengan selalu dan terus-menerus disinari terik matahari. Bahkan dapat berefek membakar tubuh hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang berada di atas permukaan bumi. Maka dengan sebab gerak semu harian matahari, yaitu pergerakan matahari yang terlihat terbit di bagian timur pada pagi hari dan terbenam di bagian barat pada sore harinya, membuat matahari itu bagaikan lampu pelita bagi pemilik rumah yang bisa mengendalikan cahayanya untuk menerangi kegelapan dan juga memadamkannya di saat jam istirahat malam. Matahari dengan strukturnya yang panas umpama api bisa digunakan seseorang untuk memasak masakannya, dan ketika selesai penggunaan api tersebut, pemilik api dapat meminjamkan kepada para tetangganya yang membutuhkan, dan para tetangganya pun bisa memanfaatkan sampai selesai keperluan. Bahkan mereka juga dapat menyerahkan kepada orang lain lagi. Begitu juga dengan matahari, secara berkelanjutan dapat dimanfaatkan ahli bumi dengan kedua sisi terang dan gelapnya. Kedua sisi berlawanan tersebut saling membantu untuk menjaga kelangsungan alam dan penghuninya.
Hal tersebut ditunjuki dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 71 sampai 72. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumul laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaykumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahun ghairullahi ya'tikum bilail taskununa fihi afala tubsirun. Katakanlah, terangkan kepadaku, jika Allah menjadikan malam untuk kalian itu terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan sinar terang kepada kalian? Maka apakah kalian tidak mendengar? Katakanlah, terangkanlah kepadaku, jika Allah menjadikan siang untuk kalian terus-menerus sampai hari kiamat, siapakah Tuhan selain Allah yang akan mendatangkan malam kepada kalian yang kalian beristirahat padanya? Maka apakah kalian tidak memperhatikan? Kemudian dengan durasi laluan matahari yang berbeda pada setiap periode dalam setahun menjadi faktor pergantian antar musim yang berdampak positif terhadap keseimbangan hidup tumbuh-tumbuhan dan hewan. Renungkanlah wahai sahabat beriman, peredaran matahari yang mengorbit di garis edarnya dalam masa setahun, terbit dan terbenam saban hari dengan jalur berbeda, yang diformat sedemikian rupa atas takdir penciptanya. Seandainya tidak berlangsung proses terbit dan terbenam matahari, tentu tidak akan ada transisi antara siang dan malam. Pula tidak akan kita ketahui tentang perubahan waktu. Andai bumi ini selama-lamanya tertutup kegelapan dengan tanpa sinaran matahari, maka akan berpotensi kebinasaan bagi sekalian makhluk. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, maka renungkanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam sebagai masa untuk menenangkan diri dan siang sebagai masa dalam mencari bekal kehidupan. Renungkanlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam ke dalam siang hingga kadangkala durasi siang memanjang sampai 14 jam, seperti kondisi yang berlaku di musim panas. Dan juga Allah memasukkan siang ke dalam malam sehingga durasi malam pun memanjang sampai 14 jam, seperti yang berlaku pada musim dingin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, renungkanlah di saat terjadi perubahan peredaran matahari yang mulai miring hingga berefek pada perubahan antar musim panas dan dingin. Yakni apabila matahari turun miring dari tengah-tengah langit, maka udara sejuk dan musim dingin mulai terasa. Sedangkan di saat matahari berada tepat di tengah-tengah langit, panas terik matahari pun sangat dirasakan. Dan tak kala matahari berada di antara kedua keadaan tersebut, maka cuaca pun normal dan seimbang. Kondisi tumbuh-tumbuhan dan hewan menjadi stabil disebabkan faktor pergantian 4 musim dalam setahun. Terdapat 4 musim yang bertransisi di setiap tahunnya. Keempat musim tersebut terdapat unsur kemaslahatannya masing-masing bagi kelangsungan hidup makhluk di permukaan bumi. Musim dingin merupakan kembalinya kestabilan suhu panas pepohonan dan tumbuh-tumbuhan dan memasuki fase awal musim pembuahan. Hamparan udara mulai terbuka sehingga terjadi pengumpulan awan dan hujan dan menguatkan kembali fisik tubuh hewan-hewan sehingga kuat melakukan aktivitas seharian. Unsur musim bunga terjadi proses pembuahan yang telah dimulai pada musim dingin dan tumbuhan tersebut memekar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pepohonan pun mulai memekarkan bunga-bunga yang lebat dan juga hewan-hewan terangsang nafsu untuk beranak. Unsur musim panas, tertutup udara yang berpengaruh pada kematangan buah-buahan
mengeluarkan keringat dari badan, mengeringkan permukaan bumi, maka dapat dipersiapkan hal-hal yang patut dikerjakan. Unsur musim gugur, udara menjadi bersih sehingga mengangkat penyakit-penyakit. Durasi malam lebih lama. Musim gugur sangat bagus untuk bercocok tanam. Musim-musim ini datang silih bergilir secara perlahan-lahan dan tertentu, tidak terjadi dalam masa yang satu, dan kemaslahatan-kemaslahatan lainnya yang tidak sanggup disebutkan satu persatu di dalam pembahasan keempat musim ini. Maka fenomena ini adalah di antara hal yang menunjukkan kepada kita akan pengaturan Dia yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui akan keluasan ilmunya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, renungkanlah matahari yang mengorbit di garis edaran agar terwujudnya masa setahun. Putaran yang terkandung di dalamnya 4 musim sekaligus, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur yang bertransisi secara sempurna. Dalam masa tersebut didapati fase-fase di mana terjadinya pembenihan dan pembuahan hingga sampai pada akhirnya masak dan dipanen. Kemudian kembali dan mulai lagi begitu seterusnya. Dengan faktor peredaran matahari tersebut, sempurnalah hitungan tahun dalam satu kalender secara lengkap dengan takdir Dia yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Renungkanlah wahai sahabat beriman, matahari yang memancarkan cahayanya ke seluruh alam, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur hal tersebut. Sesungguhnya, jikalau matahari terbit dan berdiam diri di suatu sudut, maka dipastikan sinar cahayanya tidak akan menjangkau melainkan hanya kepada satu arah saja, sedangkan arah-arah yang lain tidak akan terjamah oleh sinar sang surya, karena terhalangi oleh berbagai hal seperti dinding dan gunung-gunung. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan matahari tersebut menyinari wilayah timur di saat terbitnya di permulaan hari, meratai sinaran hingga ke pihak barat, secara kontinu mengelilingi dan mendatangi wilayah edarannya secara teratur hingga sampai ke ufuk barat yang tertutup di awal hari, dan tiada satu sudut pun di bumi ini yang tiada mengambil bagian daripada cahaya matahari. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, renungkanlah durasi masa siang dan malam. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur durasi masa siang dan malam tersebut berdasarkan kemaslahatan bagi makhluk di alam ini, hingga jadi satu ketetapan bagi ukuran masa keduanya. Dan jikalau melampaui batas dari durasi tersebut, akan berefek negatif bagi kelangsungan hidup hewan dan tumbuh-tumbuhan di permukaan bumi. Hewan tidak akan merasa tenang bila terus-terusan menahan terik sinar matahari. Binatang tidak akan sanggup menahan diri dari pengembalanya, bahkan bisa berakibat mati atau lari dari ikatan. Tumbuh-tumbuhan, pancaran sinar matahari yang secara terus-menerus bisa berakibat kering layu dan terbakar. Demikian juga malam. Seandainya durasi malam lebih memanjang dari semestinya, sungguh mempersempit setiap jenis makhluk hidup dari kebebasan bergerak dan bertransaksi dalam mencari bekal kehidupan, dan dapat membekukan sifat panas tabiat dalam diri tanaman hingga berakibat pembusukan dan mati, umpama matinya satu tempat yang tidak pernah terjamah sinar matahari. Wallahu a'lam bishawab.